Abuse of power ini berupa apa aja? Misalnya, dengan menggunakan instrumen negara, struktur atau infrastruktur negara untuk kepentingan dukung-mendukung. Bagaimana publik ini bisa percaya kalau Presiden Jokowi bisa bersikap netral jika anaknya juga ikut dalam peserta kontes? Karena bagaimanapun, seorang presiden itu punya power yang kuat, bisa mempengaruhi hasil dari pemilu. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Pada hari Senin kemarin, Presiden Jokowi mengundang 3 baca pres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan. Sebenarnya apa sih tujuan Presiden Jokowi mengundang 3 capres ini untuk makan siang bareng? Nah, begini. Suhu politik menjelang kontestasi Pilpres 2024 ini sudah terasa panas. Padahal, tahapan pesta demokrasi ini baru aja dimulai dengan pendaftaran 3 capres dan cawapres ke kantor KPU RI. Kita ini belum memasuki masa kampanye loh. Tapi suhu politik ini sudah memanas karena kerasnya persaingan 3 kandidat peserta Pilpres. Dan untuk menetralisir suhu politik ini, maka Presiden Jokowi ini menggelar pertemuan makan siang bersama 3 capres. Lewat pertemuan makan siang ini, Presiden Jokowi sedang berusaha memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya ini adalah seorang negarawan yang merestui dan mendukung semua calon yang akan bertanding di Pilpres mendatang. Politik makan siang ala presiden ini juga bisa kita maknai bahwa Presiden Jokowi ini sedang menepis anggapan publik kalau dirinya ini tidak netral dalam menyikapi kontestasi ketiga capres ini. Nah, dengan kebersamaan yang ditampilkan oleh Presiden Jokowi bersama 3 capres ini di istana juga merupakan upaya untuk meredakan tensi persaingan yang memang belakangan ini semakin panas di antara masing-masing kandidat. Baik itu yang dilakukan oleh tim sukses, para relawan, ataupun para influencer. Boleh dibilang, jamuan makan siang ini merupakan panggung depan yang ingin ditampilkan oleh Presiden Jokowi, bahwa nantinya pertandingan Pilpres 2024 ini bisa berjalan dengan kondusif, aman, dan stabil. Tapi apakah kenyataannya yang terjadi di panggung belakang juga berjalan sama seperti panggung depan yang ditampilkan ke publik? Sayang sekali, kenyataannya tidak seperti itu. Karena netralitas Presiden Jokowi ini sedang dipertanyakan oleh publik, bahkan oleh kontestannya itu sendiri. Dalam hal ini, tentu yang saya maksud adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar ini tidak melewatkan kesempatan pertemuan ini untuk curhat kepada Presiden Jokowi terkait keresahan dan kekhawatiran mereka. Anies curhat kalau masyarakat ini menitipkan pesan untuk Presiden agar menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres 2024. Senada dengan Anies, Ganjar juga berpesan kepada Presiden Jokowi agar menjaga pemilu ini berjalan dengan damai, adil untuk semua kandidat, dan memastikan netralitas aparatur negara. Curhatan kedua capres ini merupakan keresahan dan kekhawatiran akan munculnya abuse of power terkait dukungan Presiden Jokowi terhadap capres dan cawapres tertentu, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Abuse of power ini berupa apa aja? Misalnya,
dengan menggunakan instrumen negara, struktur atau infrastruktur negara untuk kepentingan dukung-mendukung. Bagaimana publik ini bisa percaya kalau Presiden Jokowi bisa bersikap netral jika anaknya juga ikut dalam peserta kontes? Karena bagaimanapun, seorang presiden itu punya power yang kuat, bisa mempengaruhi hasil dari pemilu. Dan keraguan publik terhadap netralitas Presiden Jokowi ini tidak lepas dari hasil putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Terlebih, Ketua MK saat ini kan dipimpin oleh Anwar Usman, adik iparnya Presiden Jokowi. Maka jangan salahkan publik kalau menganggap putusan MK itu sebagai kong kali kong kekuasaan untuk meloloskan keponakannya, yaitu Gibran, agar bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, keputusan MK inilah yang membuat kegaduhan politik nasional dan mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat. Akibat adanya dugaan pelanggaran yang berat ini terkait dengan konflik of interest, maka puluhan pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini beramai-ramai melaporkan Ketua MK ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Nah, gelombang protes dari publik juga ditunjukkan dengan adanya demonstrasi-demonstrasi dari para mahasiswa yang menolak keputusan kontroversial dari MK. Sebelum pertandingan dimulai aja, konstitusi sudah ditabrak dan aturan diubah seenaknya untuk kepentingan salah satu kontestan. Jadi bagaimana publik ini bisa percaya kalau nanti pertandingan ke depannya ini akan berlangsung dengan adil, netral, tanpa keberpihakan aparatur negara? Sebagai orang tua yang menyaksikan anaknya berlaga di sebuah kontes, tidak mungkin ada orang tua yang tidak memihak anaknya untuk menang. Dalam pertandingan yang ecek-ecek seperti lomba 17 Agustusan aja, setiap orang tua pasti memihak dan mendukung anaknya agar menang. Apalagi ini adalah kontes tingkat nasional. Yang diperebutkan adalah posisi jabatan nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Rasa-rasanya sih, orang tua kontestan manapun itu tidak mungkin tidak memihak dan mendukung anaknya untuk menang. Nah, sebelum saya mengakhiri pembahasan kita hari ini, saya ingin mengajak agar teman-teman Steward TV ikut mengawasi agar pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan adil dan netral. Jika kalian melihat atau mendengar ada aparat keamanan, pertahanan, maupun ASN atau penyelenggara pemilu yang mengarahkan dukungan kalian pada salah satu calon presiden dan wakil presiden, maka saya harap kalian ini merekam video ataupun audio dan upload di medsos kalian. Sampai di sini pembahasan kita hari ini bersama saya Yanti, berbicara politik di Steward TV.